adik-adik semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi hari ini, pagi ini dengan Kak Tessa dalam ibadah online sekolah minggu GKA Kebenaran Surakarta. Kakak mau tanya ini gimana nih kabar adik-adik semuanya yang di rumah? Kakak harap adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan tidak kurang suatu apapun. Karena kita percaya kasih Tuhan itu selalu ada buat kita semua. Oke lah. Yuk langsung aja kita memulai kebaktian sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita mau minta pimpinan Tuhan Yesus dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita mau pujikan minta Tuhan pimpin. Dengan sikap yang baik, dengan sikap berdoa, kita mau datang sama Tuhan Yesus. Minta pimpin ini kebaktian, Roh tolong pimpin sampai dilipat, mata ditutup, kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa dengan sikap yang baik, gak boleh lirik kanan lirik kiri, kita mau datang kepada Tuhan, tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa untuk anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur di dalam keterbatasan kami boleh ibadah di rumah kami masing-masing. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, dimanapun kami berada, biarlah kami boleh terus-menerus untuk mengucap syukur dan memuji nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai kebaktian online sekolah minggu pada pagi hari ini. Engkau tuntun, Engkau sertai, supaya kebaktian ini dapat berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, selamat pagi semuanya. Kakak mau sapa sekali lagi. Yang adik-adik yang di rumah jawabnya yang keras ya. Jangan sampai kalah ketika dulu itu kita ibadah bareng-bareng di sini, suaranya kakak kedengeran nih suaranya adik-adik semuanya. Tapi kalau di sini di rumah, kakak harap suaranya yang di rumah lebih keras lagi ya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Wah, selamat pagi. Oke, masih semangat buat memuji Tuhan ya. Kakak undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau pujikan adalah sukacita di hatiku. Yang semangat ya suaranya ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku selalu sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku selalu sekali lagi ya. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku selalu. Hore, amin. Ada sukacita di hati kita semua adik-adik ya. Karena apa? Tuhan Yesus itu selalu hadir di dalam
hidup kita, walaupun kita itu sekarang ibadahnya di rumah masing-masing, tapi kita percaya Tuhan Yesus itu hadir di hati adik-adik semuanya. Maka dari itu kita patut untuk selalu mengucap syukur dan selalu bersukacita atas Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, pagi ini tadi siapa yang tidak lupa untuk mengucap syukur sama Tuhan Yesus? Bangun tidur langsung berdoa. Pasti semuanya nggak lupa ya. Tapi kalau ada yang lupa, jangan lupa besok pagi bangun tidur jangan lupa untuk mengucap syukur, sebab Tuhan Yesus itu baik, sudah jagain kita semalaman sehingga pagi ini kita bisa ikut ibadah online sekolah minggu GKA Kebenaran Surakarta. Yuk, masih tetap baik berdiri, nggak boleh loyo, masih harus tetap semangat walaupun kita ibadahnya di rumah masing-masing. Yuk kita mau pujikan Oh Sukacitaku, pam 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 pam. Ada yang tahu lagunya? Yang belum tahu, kita mau belajar bareng-bareng. Yang sudah tahu, suaranya yang keras ya. Let's go. Sukacita kita penuh. Sebab apa? Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus bahkan rela mati untuk kita semua. Begitu besarnya kasih Yesus, begitu indahnya kasih Yesus. Adik-adik pernah lihat pelangi? Wah, pelangi itu warnanya banyak ya, dan itu sangat indah. Sehabis hujan itu pasti keluar pelangi. Tapi kasih Tuhan itu lebih indah dari pelangi. Bahkan kasih Tuhan itu lebih indah dari bunga. Bunga tuh indah kan? Ada warna-warninya, ada warna-warnanya. Tapi kasih Tuhan itu lebih indah dari bunga, dan kasih Tuhan itu lebih indah dari pelangi. Yuk kita memujikan kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, sekali lagi lebih keras dong. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, hore. Kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi.
kasih Yesus itu juga lebih indah dari bunga di taman. Amin. Nah, adik-adik, yuk, tiba saatnya kita kan tadi sudah memuji Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan dirinya masing-masing di rumah. Yang tadinya masih ngobrol kanan kiri, yuk kita fokus sama-sama. Walaupun ibadahnya di rumah masing-masing, kita harus tetap fokus sama Tuhan Yesus, fokus sama firman Tuhan. Sebab apa? Kita mau menghargai firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh siapa ya kira-kira? Tetap duduk yang manis, adik-adik boleh duduk yang manis disiapkan. Kita mau pujikan firman Tuhan ku dengar. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak tadi sudah memuji Tuhan dengan Kak Tessa. Ya toh? Baru berdoa supaya puji-pujian anak-anak menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan diberkati Tuhan. Saat ini anak-anak akan mempersembahkan hati, pikiran, pendengaran untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang anak-anak sudah mempersiapkan Alkitab, buka kitab Kejadian pasal ke-22 ayat 1 sampai 19. Kitab apa tadi? Ayo. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Itu nanti dibaca sendiri berulang-ulang. Dan sekarang saya tambahi baru, dibaca kitab Ibrani 11 ayat 1, itu sebagai ayat hafalan. Anak-anak harus ingat dihafalkan ya. Ibrani 11 ayat 1, bunyinya yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kita beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Kembali ke Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 dengan tema Abraham Bapa Orang Percaya. Apa anak-anak? Temanya diingat, nanti ditulis atau ya. Abraham Bapa Orang Beriman, ya, beriman atau percaya. Loh, Ibu, mengapa Abraham disebut Bapa Orang Beriman? Ya, nanti kalian baca dalam kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Pertama, karena Abraham itu mengutamakan perintah Allah dalam hidupnya. Anak-anak, Abraham mengutamakan perintah Allah. Saat Abraham dipanggil oleh Allah, Abraham melaksanakan perintah Allah. Loh, apa Bu perintahnya? Supaya Abraham mempersembahkan anak tunggal satu-satunya. Ya, anak tunggal itu anak satu-satunya. Ya, padahal Ishak anak Abraham satu-satunya itu menjadi harapan Bapak Abraham, Ibu Sarah di masa tuanya. Tetapi
Allah memerintahkan kepada Abraham supaya mengorbankan anaknya di Gunung Moria. Abraham tidak menawar anak-anak. Abraham tidak nanti dulu Tuhan. Tidak. Tapi Abraham karena mengutamakan Allah, Abraham menyiapkan segala sesuatu. Memecah kayu. Tok, 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 tok. Wah, untuk bekal nanti korban bakaran. Menyiapkan keledai, menyiapkan para pembantu. Ya siap. Pagi-pagi benar. Bangun berjalan. Ya, karena mengutamakan Allah, Abraham melaksanakan perintah Allah. Anak-anak ini belajar di rumah ya. Karena masa pandemi COVID-19. Anak-anak mendapat perintah dari Bapak Ibu guru lewat tugas online juga. Kalau anak-anak yang setia, disiplin, tanggung jawab, mesti anak-anak mengerjakan. Kemarin contoh kelas 5 itu ulangan 5 mata pelajaran. Ya, kalau anak-anak tidak melaksanakan perintah itu nilai 0. Nah, di sini anak-anak, Abraham mengutamakan Allah sehingga menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang selanjutnya, Abraham disebut bapak orang beriman karena Abraham hidup berserah kepada Allah. Anak-anak, tadi pagi-pagi berangkat, ya, capek naik gunung turun gunung susah sekali, haus, membawa kayu, membawa api, keledai, ya para pembantunya. Sampai di tempatnya Ishak bertanya, "Bapak, api dan kayu sudah tersedia. Mana domba untuk korbannya? Kok belum ada?" Loh, anak-anak, apinya sudah ada, kayunya sudah ada, pesonya di bawah Pak Abraham sudah ada. Tetapi dombanya mana? Tanya Ishak. Itu kalau orang tua yang sayang pada anaknya. Aduh, anak satu-satunya mau dikorbankan padahal itu harapanku. Tapi Abraham tidak memikir, tidak menghiraukan akan hidupnya sendiri. Dia mengutamakan Allah, maka dia berserah kepada Allah. Apa yang akan terjadi? Abraham tidak tahu tapi percaya, berserah, bergantung penuh pada Allah. Abraham menjawab apa anak-anak? Anakku, Allah yang akan menyediakan. Anak-anak, jawabnya dengan tenang, penuh iman, penuh percaya kepada Allah. Karena apa yang direncanakan Allah, Abraham percaya pasti baik. Ya anak-anak, kadang anak-anak tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya, saat ini sedih merasakan COVID ini tidak berlalu. Anak-anak rindu pengen ke sekolah. Serahkan semuanya ini kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Tahu akan memberi yang terbaik buat anak-anak. Tetap semangat. Nah, kembali Abraham bapak orang beriman. Mengapa? Karena pertama, Abraham mengutamakan perintah Allah. Kedua, Abraham hidup berserah sepenuhnya bergantung kepada Allah. Ketiga, Abraham percaya anak-anak bahwa Allah itu maha kuasa. Ya, berkuasa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Anaknya tadi tanya, "Bapak, api, kayu sudah ada. Di mana kambing domba untuk korban?"
Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, nanti Allah yang menyediakan. Anak-anak, Abraham menoleh ke belakang. Wih, alangkah sukacitanya hati Abraham. Ya, ternyata di situ ada kambing domba yang tertambat. Yang tadinya anak-anak, Abraham sudah mengambil pisau, mengulurkan pisau di lehernya Ishak. Tapi ada suara malaikat berseru-seru, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Aku tahu bahwa Abraham taat kepada Allah. Tidak jadi diulurkan. Menoleh ke belakang ada domba jantan yang tanduknya itu anak-anak tersangkut dalam semak-semak. Lalu diambilnya dan dijadikan korban untuk pengganti anaknya. Nah, demikian anak-anak, kalian sudah jelas, sudah tahu mengapa Abraham disebut bapak orang beriman, bapak orang percaya, karena Abraham mengutamakan Allah, karena Abraham hidupnya berserah kepada Allah, dan Abraham percaya bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pimpinan kuasa Tuhan dalam mengajar kami. Kami serahkan anak-anak-Mu semua yang mendengarkan. Tuhan berkati, beri kekuatan, kesehatan, berkati pula keluarga orang tuanya yang bekerja, yang setia mendampingi anak-anak kekasihnya. Beri kekuatan, kesehatan, apa yang menjadi pergumulan, rencana, masalah di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu semua, Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Ampuni Tuhan segala dosa, kesalahan, keterbatasan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semuanya yang di rumah tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Heru. Semoga firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan dapat diterima dengan baik dan dilakukan dengan baik. Gak boleh dilupain, tapi harus dilakukan dengan baik seturut dengan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Nah, ibadah online Gereja Kristen Abiel Kebenaran Surakarta sekolah minggu pada pagi hari ini sampai sini dulu ya. Tapi kita ketemu lagi besok minggu depan, jamnya sama. Jam berapa? Jam 9 pagi. Jadi harus bangun pagi, harus sarapan, habis itu duduk manis, lihat di HP atau di laptop, minta tolong sama orang tuanya masing-masing. Kita mau ibadah online sekolah minggu lagi minggu depan. Channelnya yang sama ya, di channel YouTube GKAK Surakarta. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.